Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam perkuliahan perkembangan peserta didik dengan metode daring. Ya, kali ini tema yang akan kita bahas adalah perkembangan kreativitas dari peserta didik, di mana ini masuk pada materi ke-13. Baik, apa aja yang akan kita bahas dalam perkembangan kreativitas peserta didik ya. Jadi di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada tema perkembangan kreativitas peserta didik. Yang pertama ada definisi dari kreativitas, kemudian ada pendekatan terhadap kreativitas, ada strategi pengembangan kreativitas dan teknik dalam berpikir kreatif, kemudian ada faktor pembentuk kreativitas, pengembangan kreativitas, tahap proses berpikir kreatif, dan juga pengembangan kreatif dalam pembelajaran. Nah, jadi ada kurang lebih 8 pokok bahasan ya yang akan kita kaji dalam perkembangan kreativitas peserta didik. Baik, yang pertama tadi sudah saya sebutkan, kita akan mengkaji tentang definisi dari kreativitas itu sendiri. Ya, jadi kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang baru akan tetapi berbeda dari sifatnya yang masih imajiner atau yang bersifat suatu gagasan atau juga yang sudah diekspresikan dalam bentuk suatu karya. Nah, jadi kreativitas itu merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau mungkin berbeda dari sifatnya yang masih imajiner atau dalam bentuk suatu gagasan, ataupun juga bisa disebut sebagai kreativitas yang berupa sesuatu yang sudah diekspresikan dalam bentuk suatu karya. Nah, itu merupakan definisi dari kreativitas. Oke, next, sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Nah, di sini saya mengutip dari pendapatnya Munandar ya dalam bukunya, di mana dia mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas itu yang pertama ada usia. Nah, jadi usia itu juga sangat berpengaruh terhadap kreativitas peserta didik. Yang kedua ada tingkat pendidikan orang tua. Nah, tingkat pendidikan orang tua di sini menurut Munandar dia termasuk dalam kategori faktor yang berpengaruh terhadap kreativitas peserta didik. Yang ketiga ada tersedianya fasilitas dan penggunaan waktu luang. Nah, jadi fasilitas dan juga waktu itu merupakan faktor ketiga ya, faktor ketiga dan keempat dari pengaruh kreativitas dalam diri peserta didik. Oke, next ada pendekatan terhadap kreativitas. Nah, pendekatan dalam studi kreativitas ini dibedakan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama ada pendekatan secara psikologis dan yang kedua ada pendekatan secara sosiologis. Nah, pendekatan secara psikologis adalah kekuatan sebagai faktor penentu kreativitas individu. Nah, jadi pendekatan secara psikologis dalam kreativitas peserta didik itu menentukan dia bertindak sebagai kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan penentu kreativitas dari individu. Yang kedua ada pendekatan sosiologis. Nah, di mana ada interaksi sosial sebagai pembentuk kreativitas individu. Nah, interaksi sosial sehari-hari dalam diri peserta didik itu ternyata dapat pula membentuk kreativitas dari peserta didik. Makanya dia masuk dalam pendekatan secara sosiologis. Kemudian pengembangan kreativitas. Nah, di sini pengembangan kreativitas ya dalam bagian ini bisa kita lihat bahwa
pengembangan kreativitas itu ada mewujudkan diri. Nah, yang pertama adalah mewujudkan diri. Nah, bagaimana mewujudkan diri? Berarti seseorang itu sudah harus tahu bagaimana jati dirinya, bagaimana dirinya, agar dia dapat mengembangkan kreativitas ya atau imajinasi yang ada dalam dirinya, dalam pikirannya. Kemudian menyelesaikan masalah. Nah, pengembangan kreativitas itu juga dapat kita lihat bagaimana ketika individu itu menyikapi atau menyelesaikan suatu masalah. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup. Nah, di sini juga merupakan faktor pengembang dari suatu kreativitas. Kemudian yang terakhir ada kepuasan individu. Nah, kepuasan setiap individu itu memiliki daya tingkat yang berbeda-beda ya, bergantung pula dari pola pikir dan juga kreativitas pada diri peserta didik. Kemudian ada strategi 4P. Nah, jadi ada 4P atau 4 strategi pengembangan kreativitas. Nah, di mana kreativitas itu dapat terwujud, dapat ada, dapat muncul, bisa juga kita simulasi melalui strategi 4P. Yang pertama ada pribadi. Nah, pribadi berarti kembali lagi pada diri individu ya, diri peserta didik. Nah, bagaimana sih dia menyikapi pribadinya, bagaimana dia bisa mengontrol emosinya, bagaimana dia bisa mengarahkan kemampuannya, bagaimana dia bisa menggali kemampuannya. Yang kedua adanya pendorong. Nah, ini merupakan faktor eksternal dari luar. Tadi disebutkan juga termasuk di dalamnya ada faktor pengaruh dari tingkat pendidikan orang tua. Nah, itu merupakan faktor eksternal ya, bisa kita masukkan dalam faktor pendorong. Yang kemudian yang ketiga ada prosesnya, pasti ada prosesnya. Tadi ada beberapa faktor yang bisa mendorong perkembangan kreativitas peserta didik. Nah, berarti di situ masuk dalam proses. Jadi ada prosesnya. Kemudian yang keempat ada produknya. Nah, apa sih wujud dari kreativitas yang diciptakan? Nah, itu yang keempat adalah produknya. Kemudian ada tahapan proses berpikir kreatif. Nah, gimana sih tahapannya agar seseorang itu dapat berpikir secara kreatif? Yang pertama, ini saya ambil dari pendapatnya Rifai ya. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan. Bagaimana individu itu mempersiapkan dirinya ya. Serta tadi ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya dalam menyiapkan diri untuk berpikir yang kreatif. Kemudian ada inkubasi. Ketiga ada iluminasi dan yang keempat adanya verifikasi. Teknik dalam berpikir kreatif. Nah, ini tadi ya. Jadi Fitzal Rifai dan teman-temannya menyebutkan bahwa ada 5 teknik dalam berpikir kreatif. Yang pertama ada merangsang ide. Nah, merangsang ide. Gimana ya? Yang namanya suatu kreativitas itu kan muncul pertama dari pikiran, gagasan, ide. Nah, bagaimana cara kita merangsang ide untuk memunculkan suatu kreativitas tersebut. Kemudian mendaftar sifat. Nah, mendaftar sifat kira-kira jadi kreativitas itu juga berpacu pada kepribadian dari peserta didik itu sendiri atau berpacu pada kepribadian individu itu sendiri ya. Hubungan yang dipaksakan. Nah, jadi harus ada hubungan yang dipaksakan. Nah, misalnya apa? Tukar pendapat dengan sesama, dengan teman sebaya, minta saran dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada sumbang saran. Nah, dengan brainstorming. Jadi ada semacam diskusi kolaborasi dengan teman sebaya ya, di mana terkait untuk menyatukan ide gagasan agar muncul suatu kreativitas. Yang kelima ada prinsip berselang-seling. Nah, jadi prinsip silang ya, saling tukar pikiran, tukar pendapat, tukar ide tadi ya, tukar gagasan dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan kreativitas jika kita kaitkan dalam pembelajaran. Apa sih pengembangan kreativitas dalam proses pembelajaran yang dapat dilakukan? Nah, yang dapat dilakukan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah menyadari adanya masalah.
Nah, kalau kita sadar bahwa ternyata ini ada masalah yang harus kita selesaikan, masalah yang harus kita kaji, masalah yang harus kita diskusikan. Nah, kita menyadari adanya masalah itu merupakan salah satu tahapan proses kreativitas yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi akar masalah. Nah, sebenarnya masalah itu muncul dari mana? Akarnya dari mana? Nah, kita perlu mengidentifikasi akar dari masalah tersebut. Yang ketiga, mencari rujukan. Nah, mencari referensi dalam upaya untuk pemecahan suatu masalah. Ketika kita sudah mengidentifikasi akar dari masalah, kita sudah menemukan akarnya, kemudian kita mencari rujukannya. Kira-kira dari rujukan ini ada upaya atau strategi yang bisa kita lakukan untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, ada merumuskan berbagai alternatif atau solusi. Nah, kemudian kita akan, setelah kita menemukan rujukan, pasti kita akan merumuskan beberapa solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian berikutnya menilai setiap alternatif solusi. Nah, dari beberapa solusi yang sudah kita dapatkan, kita bisa menilai kira-kira yang paling efektif itu yang mana ya. Jadi solusi alternatif yang bisa kita lakukan. Mungkin tidak semua dari rumusan alternatif atau solusi yang sudah kita temukan itu bisa kita pakai semua. Mungkin ada beberapa saja yang bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah. Jadi beberapa alternatif solusi mungkin yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada mengembangkan alternatif terpilih menjadi sebuah karya yang inovatif. Nah, jadi dari beberapa alternatif yang sudah kita rumuskan, kemudian ada 1, 2 ya atau 3 yang terpilih, itu kita kembangkan untuk menjadi sebuah karya inovatif ya. Jadi itu pengembangan kreativitas dalam pembelajaran. Baik, itu tentang pengembangan kreativitas peserta didik ya. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa kita sharing di forum diskusi seperti biasa. Nanti saya akan buat forum diskusi untuk kalian tanya jawab terkait penjelasan yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.